Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali lagi dengan Mas Ogin di sini. Nah, di video kali ini saya masih membahas seputar aplikasi desain grafis yaitu CorelDRAW. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas cara bagaimana membuat desain mockup cover book versi Mas Ogin ya, yang pastinya sesuai pengalaman saya dalam membuatnya. Oke, teman-teman. Baik, langsung saja teman-teman, seperti biasa kita buka aplikasi CorelDRAW-nya ya. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa contoh dan beberapa bahan ya. Di sini ada bahan pertama dan bahan kedua. Sesuai dengan judul video, materi kita kali ini adalah bagaimana cara membuat mockup cover book. Kalau dalam bahasa Indonesianya sih membuat mockup sampul buku lah. Nah, dan ini contoh sederhana simpelnya supaya teman-teman ada gambarannya. Oh, begini desain mockup cover book itu. Jadi kita di sini saya sediakan bahan pertama yaitu, nah di sini itu ada kotak dan garis lembar tengahnya, sampulnya berfungsi buat menaruh si sampulnya. Ibaratnya ini adalah power clip lah, supaya bisa menaruh si gambar dalam sampul tersebut. Nah di sini ada si sampulnya, desain mentahannya seperti itu ya. Nah di sini bahan kedua ini adalah mockup bukunya dan background bukunya. Nah fungsinya buat apa? Biasanya kan sebelumnya kan di video sebelumnya saya sudah memberikan sebenarnya contoh dan bagaimana cara buat mockup jersey futsal. Nah, hampir sama prakteknya kayak gitu. Nah, background ini berfungsi untuk, sebenarnya sih backgroundnya saya kasih warna putih, tapi kan di sini saya kasih warna abu-abu supaya terlihat warnanya ya. Karena background artwork kita ini kan warna putih. Nah, fungsinya nanti supaya si mockup buku ini terlihat warnanya. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja kita prakteknya ya. Nah, yang pertama yang paling kita utamakan dalam membuat desain mockup cover book ini, kita sediakan ininya dulu, desain sampulnya. Ibaratnya sederhananya lah seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada bahan pertamanya. Ini saya sudah buat sebelumnya ya supaya teman-teman paham, supaya teman-teman tidak lama dalam melihatnya. Jadi saya langsung buatkan saja. Nah, di sini saya akan praktekkan bagaimana cara menaruh si desain sampul yang sudah kita buat ke sampul yang akan kita mock-upkan ke dalam buku seperti itu. Nah, ini contoh pertamanya. Oke, kita pisahkan dulu. Nah, kemudian di sini udah. Oke. Nah, kita keluarkan dulu ya supaya teman-teman tahu. Nah, di sini kan saya buatnya, nah kita buat power clip, kita grup dulu ya, kita hilangkan, finish. Nah seperti ini ya, nah seperti ini kan. Nah di sini saya buatnya manualnya seperti ini, kita menyesuaikan si objek mockupnya, makanya saya miringkan seperti ini ya. Nah di sini ada juga yaitu pembatasnya. Ini simple sih, saya buatnya berupa tulisan aja supaya teman-teman mudah dalam membuatnya ya. Intinya kita kreatif lah, kreatif bagaimana cara sampul itu menarik. Nah ini kalau di sini contoh sederhananya ya, jadi seperti itu. Nah yang pertama kita harus buat sampulnya, desain sampulnya seperti apa bentuknya sesuai keinginan teman-teman. Nah disitulah kita belajar bagaimana supaya menarik dan enak dilihat. Nah ini contoh kecilnya saja. Kalau teman-teman bingung, oh sampul saya kurang menarik nih mas, bang gimana ya caranya, bingung saya nyari idenya. Nah seperti sebelumnya saya kan sudah menjelaskan di grup dan semacamnya. Kalau teman-teman bingung dan sudah tidak ada ide untuk mencari di Google, banyak sebenarnya, tinggal mas itu buka google.com, searching di kolom pencarian, contohnya aja ya, ketik aja best design cover book. Nah, ketik, klik. Nah, nanti keluar tuh banyak buku-buku yang sudah pernah dibuat oleh artis-artis terkenal atau pembuat-pembuat buku terkenal. Nah, di situ banyak contoh-contohnya bagus-bagus. Nah, tinggal kita cek, kita ambil salah satunya, kita buat referensi, tapi ingat ya, jangan dibuat persis. Nah, itu cuma buat gambaran saja karena nah itu resikonya besar kalau kita buat persis gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah kemudian kalau sudah selesai, kita buat masukkan ke dalam power clipnya.
cara kita masukkan power clip adalah kita pastinya membuat objek kotak dulu sesuai dengan bentuk mockupnya ini. Nah, jadi kita masukkan dulu misalnya si ini ya, si sampul mentahan yang sudah saya bikin contohnya ya. Nah, kita masukkan dengan cara kita objeknya kita pilih dulu ya. Kemudian kita tekan di sini nih. Di sini ada tulisan objek. Kemudian kita power clip. Nah, kita pilih place insert frame. Nah, oke, kita arahkan ke kotak ini. Kalau udah seperti ini ya, tanda panahnya kita kesini kan. Nah, seperti itu, oke. Nah, ini kan masih kelihatan kurang sesuai ya, masih miring. Nah, kita langsung edit aja. Kita rubah. Kita bengkokkan sedikit biar cocok gitu ya. Kita tekan edit ini. Nah, tinggal kita putar sedikit. Nah, seperti ini. Nah, tinggal menyesuaikan sesuai keinginan teman-teman ya. Di sini saya hanya contohkan sederhananya saja seperti itu misalnya ya anggap aja ini sampul buku sederhana gitu. Jadi saya buatnya judulnya Avatar Vektor Minimalis, ibaratnya buku tentang vektor minimalis gitu ya. Kita sesuaikan saja. Oke, kalau udah tinggal tekan finish. Nah, tadi kan. Nah, kalau udah selesai tinggal tekan finish ini. Nah, kalau udah tinggal kita ke si ini namanya pembatas buku tengahnya lah, biar ada variasinya, biar nggak terlalu vakum. Nah, jadi sini saya sudah menyediakan coba tulisan aja, tinggal kita di sini warnain warna oranye misalnya ya. Nah, gitu. Seperti biasa, kita masukkan ke power clipnya dengan cara tekan objeknya. Kemudian kita tekan objek di sini. Kemudian kita tekan power clip. Nah, place insert frame. Tinggal arahin ke kotaknya ini. Dan berhasil. Nah, di sini kan masih tidak sesuai ya. Ini? Si tulisannya miring. Nah, tinggal kita edit aja. Tekan edit. Nah, di sini tinggal kita rotasikan. Nah, seperti itu. Tuh. Itu ya. Nah, tinggal kita sesuaikan aja, luruskan dengan kotak si sampul ini. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalau udah selesai tinggal kita tekan finish. Oke, dan berhasil ya. Ini contoh cara pertama kita membuat sampulnya dulu. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita hilangkan dulu garis tepi ini, garis outline hitam ini, karena ya sebenarnya sih tergantung teman-teman, boleh dihilangkan boleh tidak. Nah, kalau saya sih biasanya saya hilangkan supaya enak dipandang lah. Kalau cara menghilangkannya gini. Kita tekan objeknya, kemudian di sini ada, kita tekan non. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Tekan objeknya, kita tekan non. Oke. Nah, di sini cara pertama udah selesai. Kemudian kita objek dulu ya. Hilangkan. Kita grup dulu supaya tidak berpencar. Kemudian kita ke cara yang kedua, yaitu membuat si mockupnya ini. Nah, di sini ada background abu-abu ya. Nah, kita rubah dulu ke background warna putih sebenarnya sih. Warna putih kita ganti, kita tekan objeknya warna putih. Kemudian kalau udah, kita taruh si buku ini di atas objek yang berwarna putih ini. Nah, jadi supaya si buku ini nanti ada warna putihnya. Karena kenapa? Karena bawaannya background mockup bawaannya ini dia kalau sudah kita transparankan, nanti kan ada transparannya, nanti dia tidak kelihatan, malah hilang warnanya. Jadi kita harus memberikan warna putih sih mockupnya ini. Oke, kita langsung saja taruh di atasnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau sudah ya, kita sesuaikan dulu aja ukurannya supaya tidak salah. Oke, tinggal menyesuaikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tekan transparan tool. Nah, transparan tool ini di sini nih. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya nanti ada keterhubungan dengan si sampulnya ini, nanti ada gabungannya lah. Nah, kita tekan transparan tool tersebut. Oke, kita tekan, klik. Kalau udah, kemudian kita klik yang di sini nih, uniform transparency. Kita klik. Ya, kemudian kita tekan yang di sini, pilih yang multiply.
Nah, kalau udah kita tekan yang di sini udah. Nah, udah selesai, oke ya. Nah, kalau sudah selesai, kita tekan si objek transparannya ini ditaruh di paling belakang. Nah, jadi dengan kalau di keyboard bisa dengan CTRL plus N. Nah, seperti itu. Oke. Kalau di manualnya kita kembali lagi, kita klik kanan mouse-nya. Nah, kita pilih order. Kemudian kita tekan ini nih. Nah, to back of page. Nah, di sini ada keterangannya kan kalau ingin cepatnya ya. Otomatisnya kita tekan keyboard CTRL. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kalau udah seperti inilah tampilannya. Nah, seperti ini. Kita belum selesai. Kita hilangkan dulu outline-nya. Nah, kita taruh si putihnya ini di belakangnya supaya nanti kita ke tahap ketiga, finishingnya lah. Oke, kita CTRL. Nah, seperti itu. Kemudian kita langsung arahkan si sampul yang tadi udah buat, kita bikin ke arah mockup yang udah jadi ini. Nah, caranya kita tumpuk saja. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, kita tumpuk aja, sesuaikan bagaimana pasnya ya. Kalau udah pas misalnya ya, tinggal dipas-paskan sesuai teman-teman ya, supaya lebih enak. Di sini saya hanya mencontohkan cara sederhana simpelnya saja. Oke, seperti itu. Nah, misalnya kalau udah seperti ini ya, nah ini kan masih kelihatan, ibaratnya masih kelihatan kasar lah, belum ibaratnya belum menyatu lah sampulnya ini dengan si buku. Nah, kita pilih si bukunya yang tadi, nah si mockup bukunya itu. Nah, kita klik yang ini bagian sini ya, klik, kemudian kita copy paste, taruh si bayangan mockupnya itu di atas si sampul dengan cara CTRL-C. Nah, kemudian CTRL-V. Nah, seperti itu. Nah, ini kan lumayan kelihatan udah seperti di atas ya, menyatu. Kalau masih kurang juga kita copy paste lagi. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, kalau udah, nah di sini kita akhiri dengan finishing. Kita kasih shadow. Ibaratnya seperti ya ininya lah, efeknya seakan-akan bukunya ini realistik lah, real gitu kan. Nah, kalau udah kita ini grup ya. Nah, CTRL-G. Nah, gitu. Kemudian kita kasih shadow. Shadow kita pilih di sini ya, drop shadow. Sesuaikan. Nah, misalnya saya kasih shadownya di sini seperti ini. Nah, misalnya. Nah, seperti itu misalnya ya. Nah, gitu. Kalau tidak sesuai tinggal teman-teman mainkan saja bagaimana bagusnya. Misalnya ya. Nah, kurang kita dari sini coba. Nah, misalnya seperti ini ya, misalnya kalau bayangannya terlalu luas, kita tinggal kurangi aja di sini, misalnya 10. Nah, coba ini 70 kita beliin, atau enggak kalau misalnya masih kurang enak kita kurangi lagi. Nah, di sini kita kurangi lagi misalnya. Nah, contohnya seperti ya. Nah, seperti itulah teman-teman cara membuat desain mockup cover book seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, begitulah video penjelasan dan pembahasan cara bagaimana membuat desain mockup cover book versi Mas Ogin ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian, dan jika teman-teman di sana ada masukan atau saran yang mau dibahas di video selanjutnya, komen di kolom komentar video di bawah ini supaya bisa membantu teman-teman dalam belajar mengenai desain. Dan terakhir, mohon maaf kalau ada salah dalam tutur kata kalimat yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.